warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh disiapkan teman-temannya. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini sebelum kita belajar, bagaimana kabar kalian semua? Baik, hadir semua. Apa absen dulu ya? Kelompok apa hari ini? Kelompok ya. Dimulai dengan nama siapa ya? Muhammad Antoni. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Muhammad Syahrir. Mutiara Om. Nabila Azhara. Nadifa Putri. Naila Ita. Naila Putri. Raja Faiza. Randi Om. Hadir, Pak. Revan. Hadir, Pak. Lino Hargamuka. Rodrigo. Hadir, Pak. Edika. Sintiani. Tatia Ijatuno. Ivan. Tiara Dalila. Tiara Pratama. Vincent. Tidan. Hadir semua ya, sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini musim hujan, hati-hati pulang sekolah nanti jangan main hujan. Gitu ya. Baiklah. Pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu tentang menelaah struktur fantasi. Menelaah struktur cerita fantasi. Sebelum kita mulai tentang menelaah struktur, Bapak ingin bertanya materi yang sebelumnya. Apa itu fantasi? Boleh? Fantasi itu apa? Cerita imajinasi yang dibuat penulis yang memiliki keajaiban, kemistikusan, dan keanehan. Oh iya, dengar lain. Fantasi itu apa? Cerita imajinasi yang memiliki tema keanehan dan keajaiban. Fantasi itu, cerita fantasi itu terbagi berapa? Ya, Evan. 2. Apa? 1. Cerita fantasi Total. sama irisan. Irisan, oke ya. Kalau fantasi itu ada 2, total dan irisan. Latar pada cerita fantasi siapa yang tahu? Oh ya, silakan. Oh, ada 2 dalam cerita fantasi itu sezaman dan lintas waktu. Kalau sezaman itu satu masa, kalau lintas waktu 2 masa berbeda. Baiklah, rangkaian kegiatan kita hari ini adalah pertama, Bapak akan menjelaskan apa itu struktur
cerita fantasi, apa-apa aja sebelum cerita fantasi, Bapak jelaskan. Setelah itu, jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya. Jika semua sudah memahami, Bapak akan memberikan latihan kelompok. Latihan, kalian mengerjakannya secara berkelompok. Setelah selesai berkelompok, kalian bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke? Baiklah, Bapak akan membuka PowerPoint Bapak tentang struktur cerita fantasi. Nah, struktur cerita teks fantasi. Apa ini ya? Apa itu cerita fantasi? Teks cerita imajinasi fantasi merupakan jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian. Nanti rangkaian kejadian ini ada strukturnya yang unik dan menghibur. Hasil imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Oke, selanjutnya strukturnya. Struktur teks cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, resolusi. Ada 3 struktur cerita teks fantasi. Pernah dengar kata orientasi sebelumnya? Katakan, apa itu ya orientasi? Waktu masuk sekolah ada tidak orientasi sekolah? Misalnya satu. Ada tak kata-kata yang mengatakan orientasi sekolah? Masa orientasi sekolah? Orientasi itu apa ya? Pengenalan. Ya, pengenalan sebuah cerita. Orientasi itu pengenalan sebuah cerita. Awal cerita pasti ada pengenalan terlebih dahulu dalam cerita. Ada namanya komplikasi. Pernah tak dengar kata-kata komplikasi? Pernah dengar kata-kata komplikasi? Kalau dalam kesehatan, kalian pernah tidak? Kalau orang itu sakit, penyakitnya komplikasi. Ada batuk, ada pilek, ada demam. Itu namanya komplikasi. Masalahnya beberapa masalah. Itu namanya komplikasi dalam sebuah cerita. Peristiwa demi peristiwa. Ada namanya resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa itu orientasi ya? Orientasi adalah bagian orientasi pendeskripsian, pengenalan tokoh. Orientasi itu isinya orientasi tokoh atau pengenalan tokoh. Orientasi pengenalan ya, pengenalan tokoh cerita. Pengenalan tokoh cerita itu boleh nama tokohnya dan watak tokohnya. Di awal cerita ada namanya orientasi. Itu menggambarkan tentang pengenalan tokoh, orientasi tokoh atau sifat tokohnya. Tahu ya? Ada latar, orientasi latar, pengenalan latar. Latar terbagi berapa kemarin? Terbagi 3. Ada latar, latar tempat, latar waktu, dan latar. Dalam awal cerita ada namanya orientasi latar, pengenalan tokoh, pengenalan suasana tempat, ada pengenalan waktu atau suasana. Dalam orientasi ada namanya permasalahan cerita, orientasi konflik. Dia mengenalkan sedikit masalah pada cerita tersebut. Ya itu ya, orientasi. Ada juga orientasi konflik, pengenalan masalah. Apa itu komplikasi? Bagian komplikasi adalah mendeskripsikan munculnya masalah. Munculnya masalah. Peningkatan masalah. Ada namanya hingga puncak masalah. Bagian komplikasi ini tokoh utamanya mulai menghadapi masalah, konflik awal, dan hingga klimaks. Masih bingung? Orientasi misalnya Ridho
pengenalan nama tokohnya Rido, orientasinya, ya kan? Rupanya karakter Rido ini suka tidur di malam hari sampai jam 2 main game. Umpamanya ya, contohnya ya, itu kan pengenalan masalah. Nama tokohnya Rido, pengenalan masalahnya Rido itu tiap malam main game sampai jam 2 malam. Itu pengenalan masalah Rido kan? Komplikasinya adalah akibatnya apa? Besok Rido bangunnya terlambat, datang sekolah, masalah kan? Masalahnya sekolah kan? Tiba di sekolah Rido waktu jam sudah belajar, guru marah-marah pada Rido. Nah, masalah kan? Masalah Rido. Lalu Rido diizinkan masuk ke dalam kelas, disuruh buka buku, Rido lupa karena tak sempat masukkan buku. Itu namanya masalah. Lalu Rido dipanggil oleh guru BK. Ya, masalah memuncaknya akhirnya Rido dipanggil guru BK. Penyelesaiannya apa? Guru BK mungkin kasih peringatan satu, kalau mengulangi lagi akan ditindaklanjuti. Itu ya. Apa itu resolusi? Resolusi adalah pendeskripsian penggunaan atau penyelesaian masalah hingga penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Bagian ini punya dua kemungkinan, berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan kesedihan. Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Ada yang bertanya tentang begini, tentang apa itu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa itu orientasi? Sudah paham semua? Sudah paham? Apa yang lain? Oh ya, Dino. Orientasi terdapat Awal cerita, paragraf pertama. Awal cerita itu kan pasti pengenalan kan? Pengenalan siapa tokohnya? Tempatnya di mana? Mungkin pada suatu hari atau di rumah yang besar. Pengenalan tokoh, pengenalan karakter tokoh, sifat tokoh. Orientasi letaknya di awal cerita, paragraf awal. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Oke, Bapak akan ini dong, ada ini. Klimaks itu apa ya, Nak? Klimaks puncak masalah. Wah, dari masalahnya yang beruntun, puncaknya apa? Mungkin itu kami panggil orang tua, puncak masalahnya. Ya kan? Pertama masalah sama guru dan penyebabnya, itu tengah malam tidurnya, main game, tiba sekolah banyak masalahnya. Bawa buku, sudah datang terlambat, bukunya kurang, sekali lihat PR-nya pun buat. Nah, itu penyebabnya tadi ya. Klimaksnya akhirnya dipanggil oleh guru BK buat surat pernyataan. Penyelesaiannya nanti resolusinya apa? Ikut tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oke? Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya pola pengembangannya, Nak. Tuh, resolusi tadi ada, orientasi ada apa tadi? Ada apa pengembangannya? Orientasi tadi? Pengenalan tokoh. Oke, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya, kalian itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, dia mengendus sekeliling. Sepertinya dia bingung mengenali tempat yang baru. Kira-kira tokohnya siapa yang dikenal? Alien, itu alien. Ada nama tokoh alien. Berhidung mancung. Kenalan nama tokoh. Oke. Boleh cerita itu dikembangkan dengan latar, menggambarkan latar. Latarnya gambarnya? Latar waktu, tempat dan suasana. Contohnya, malam hari bukanlah waktu yang tepat untuk berada di hutan. Hutan yang tak terlalu lebat, ini terasa sangat menakutkan. Siluet pohon-pohon besar masih dapat kulihat dalam temaram. Tanah hutan ini dingin dan lembab. Aroma pohon mahoni kadang menempel di hidungku. Nah, ini dikembangkan dengan deskripsi
Latar apa alasannya nak? Karena ada kata malam hari. Malam hari itu apa? Latar apa? Suasana. Malam hari. Waktu. Malam hari itu waktu. Kalau malam hari yang sunyi, sunyinya baru suasana. Ini malam hari adalah latar di hutan. Nah, tempat namanya orientasi pengenalan tempat, pengenalan waktu. Oke, paham ya? Posisinya di awal cerita. Oke. Selanjutnya pola pengembangan komplikasi. Pengembangan komplikasi ada namanya dikembang dengan perubahan latar, perubahan tempat, waktu dan suasana. Joshua melihat cahaya di depan matanya. Kemudian dia berjalan ke arah cahaya itu. Sumber cahaya itu berasal dari tempat yang indah. Dia mengagumi keindahan tersebut, menyusuri jalan yang penuh sinar. Dari katakan di depan matanya itu berjalan ke arah cahaya yang terang. Oke. Ada juga pola dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain misalnya tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba ada tokoh lain. Tokohnya apa? Makhluk hijau mendekati Joshua. Jumlahnya sangat banyak. Mana tokoh lainnya nak? Makhluk hijau. Oke. Itu tiba-tiba masuk ke dalam laci mejanya. Muncul ke zaman kerajaan. Tiba-tiba ada raksasa besar. Tokoh lain ini siapa? Raksasa besar itu. Paham ya? Ya, itu dinamakan dikembangkan menghadiri tokoh lain. Jika ada kata-kata seperti itu disebut komplikasi. Ya, ada menemukan tokoh lain, waktu yang lain itu namanya komplikasi. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Contohnya kemarin tes apa? Nono ya. Nono tiba-tiba hilang, timbul ke zaman nyata. Itu namanya pola pengembangan komplikasi. Jika ada cerita cuplikan seperti itu, perpindahan lintas waktu, itu strukturnya komplikasi. Paham? Paham ya? Jika ada teks yang penggalan teks yang menceritakan tentang lintas waktu, teks tersebut termasuk struktur A, orientasi, B, komplikasi, resolusi, masih langsung namanya komplikasi. Yaitu pola pengembangan komplikasi. Ada data lompatan waktu, zaman yang berbeda, ada tokoh lain, dan ada perubahan data. Selanjutnya, pola pengembangan resolusi. Ada pertama ada dikembangkan dengan kejutan. Wah, surprise, oi, Putri Kandi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjang, surprise. Tiba-tiba pokoknya dia mimpi. Selesai masalahnya pokoknya dia mimpi. Yang kedua dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contohnya setelah menimbulkan semua perilaku baik yang pernah dilakukan, pintu itu terbuka tanpa kuduga aku sudah berada di kamar. Nah, kira-kira dikembangkan dengan sebab akibat. Ketika kalian di zaman yang berbeda, di zaman Belanda, jika kalian mengucapkan 2 kata ini, kalian akan kembali ke zaman kalian yang lalu. Itu namanya dikembangkan dengan sebab akibat. Sebab kalian mengucapkan 2 kata, kalian kembali ke masa kalian yang aslinya. Kira-kira macam Kiara tiba-tiba hilang ke zaman purba. Ceritanya udah lintas ya, komplikasi kan? Resolusinya tiba-tiba Kiara harus bisa kembali lagi ke zaman sekarang jika mengucapkan sesuatu. Jika mengucapkan itu, Kiara kembali. Namanya dinamakan sebab akibat. Sebab Kiara mengucapkan kata-kata itu, Kiara kembali ke zamannya. Oke, nantinya dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Wata telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy.
Dan dia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu namanya resolusi. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang pola pengembangan struktur cerita fantasi? Ya, kita mau bertanya. Mau diulangi? Bingung? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan tes. Itu ada berlian 3 warna. Boleh kami membacakan berlian 3 warna? Boleh ya? Berdiri, boleh berdiri. Boleh berdiri sini, boleh juga. Yang lain tolong mendengarkan ya, nak. Kawan membaca berlian 3 warna. Dan beras semua kawannya. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian juga. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualangan hanya berbeda. Anika menyukai warna ungu. Anika dan pernah melihat Anika menyukai warna biru dan Anika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika melakukan kesepakatan ketika sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Lalu kita buka 1, 2, 3. 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu berseluruh tubuh menghiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Putri. Dia tertidur sejak 3 tahun yang lalu. Dikarenakan dia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mataku jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tetapi kita dan Kanika memprotes bersama karena mereka berdua mengharapkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Kita Kanika, ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika menatap menjawab sambil menarik dengan mata kedua tangan sahabatnya yang masih abu. Anika berlari menuju tempat tidur lagi dengan ragu. Kanika dan kita ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Kanika menggerakkan. Ayo jauh Kanika dan kita sempat. Nah, dan perhatikan dan dengar apa yang dibaca temannya tentang berlian 3 warna. Baiklah, kita akan membahasnya tentang strukturnya. Paragraf awal ceritanya disebut orientasi. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, Anika teman dekat Anika menyukai warna biru, dan Jika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Ini termasuk orientasi. Kenapa termasuk orientasi? Kita pengenalan tokoh. Pengenalan tokohnya siapa aja? Anika,
Di kamar. Oh ya. Kata waktunya ada di situ. Pada hari Minggu pukul 6 ya. Pengenalan konfliknya ada. Pengenalan masalahnya. Ini masalah yang dikenakan adalah dia ini bertualang. Nah, saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Nah, ya. Ini bertualangan yang indah. Itu awal konfliknya. Oke. Awal cerita. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Itu pola apa kemarin ya? Itu pola apa ya? Selamat datang di negeri kami, Permai. Kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak akan menyelamatkan putri kami. Dan komplikasi. Selanjutnya komplikasinya sama, ayo kita ambil sesuai warna masalahnya. Jawab Cika, Tanika, serempak. Setelah itu, putri janji menguap dan pelan-pelan matanya terbuka. Itu masih komplikasi ya, masalah. Karena pada bagian ini memulai muncul masalah, peningkatan masalah, hingga puncak masalah. Namanya komplikasi. Fokus ya. Terakhir, resolusi. Boom. Mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur. Akan total perbualan. Ya, karena pada bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Karena pada bagian ini tokoh kembali ke masa lompatan waktu yang masa yang lalu ke masa yang sekarang. Itu ya resolusi. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Jika nggak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Oke, waktunya Bapak akan beri. Terima kasih. Ada KPD, Bapak akan tampilkan sebuah cerita tentang sepasang penyihir. Nah, yang Bapak print ada juga ikut kalian. Soalnya seperti itu. Oke, tiap kelompok Bapak akan bagikan teksnya. Yang tulis kasih apa? Bagian divisi. Lagi ya. Buat siapa yang menulis? Ini teksnya untuk teman-teman bantu ya, biar kelompok akan dinilai bersama-sama. Waktunya 15 menit dari sekarang. Boleh dikerjakan. Dan kelompoknya saling bantu. Kita akan nilai keaktifannya, kekompakannya. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya ya.
Dibaca. Siapa yang baca ini? Siapa yang baca ini? Kejadiannya sama-sama dalam berkelompok supaya yang berat bisa sama-sama ditikuk, ya sama-sama ditikuk. Ya, ayo sama-sama bantu temannya. Ayo. Ya. Kelas tulisannya. Ada yang tanyakan? Jawabannya Apa? semuanya. Enggak salib. Ini katanya jawaban apa? Enggak tahu sih. Sebenarnya nih. Salah. Kasih ya. Boleh dikasih tanda pada teksnya ya. Ini. Satu, kedua, dan ketiga. Yang resolusi keempat. Nah. Ya, ini siapa yang baca? Baca alasannya. Jadi ini siapa yang baca? Baca siapa? Ini Kedua kelaman mantap. semua nih, ya semua nih. Ya aku baca semua ini ya. Boleh ditandai dengan pulpen atau bisi atau ditaruh pada teksnya. Easy. Semacam ini. Tulis. Damai. Oke, ya Allah dan bina. Walaupun mereka sudah seperti biasa, tanpa berbeda jauh. Kita memiliki sama-sama suka kita memiliki seperti malaikat. Kita memiliki sebenarnya yang musik begitu jadi bina sehingga mendengarkan suaranya ini berikut ke dalam sampai. Dengan jiwa dan bina, dia selalu menolong adiknya. Mereka mengikuti pada tapi bina selalu saja sikapnya semakin harus semakin menjadi saat itu dia bahwasanya seluruh benda di sekitarnya menjadi di dalamnya yang terkena warisan keluarganya. Masalah finansialnya yang berguna masa bahwa dirinya paling kuat dan pada ini. Bapak sekarang TikTok. Satu benda lagi yang lebih kan mau kerja Anak ini baca apa? Bapak, soalnya dibaca. Kan nanti kan kayak saya sebut gini kan, saya dari kelompok kami dan kelompok 3 akan kelompok 2 ingin Akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini jawabannya. ya Jadi tahu jadi
berdiri orang-orang kayak berdiri Ya. Boleh lagi ya, kita presentasikan hasilnya. presentasikan Apa guru? Yo coba cukup cok. Cuman nanti ini aja iya nanti iya tuh kelompok satu presentasi kan kalau tambahin tambahin ini dong. Banyak yang tadi. bingung kok Kelompok satu kalau ada presentasi tambahan kelompok. Siapa yang menambahkan baru ini yang menambahkan menambahkan dengan ini menambahkan Tadi aku tulis apa? Ya siap. kami dari dua akan menambahkan bukti karena tidak menunjukkan tidak baru mau kasih tahu bukti apa pas dapat sekali dulu pokoknya aja kasih tahu bisa didaftar tadi panjang lagi Dari depan kan. sedikit lagi pak lagi pak Depan. Depan. Oke, kita mulai bisa. Siap. oke saya tinggal pak jangan aja pak nanti ini pak ini aja iya iya gabut makanya nulis betul di tulisannya aku baca betul Baiklah, para siap semua. Kelompok satu boleh mempresentasikannya hasil kerjanya di depan. Pada kelompok satu dipersilakan. Ayo. Yang lain, kelompok lain mendengarkan ya kan. Jika ada yang menyanggah, maka akan beri kesempatan pada kelompok yang akan menyanggah tentang hasil kerja kelompok satu. Kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengar tak suaranya? Dengar. Oke. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan nama masing-masing kami. Saya Ridha Afwan. Saya Bu Toma Dilatika. Saya Mutiara Ong. saya
Saya Muhammad Ilham. Baiklah, ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Yang jelas ya, karena kelompok lain akan menyanggah atau memberi tambahan hasil dari kerja kelompok satu. Berikut ini bagian-bagian strukturnya. Yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga resolusi. Bagian struktur teks orientasi terletak pada paragraf yang pertama. Bukti dalam teks adalah mengenalkan latar, nama tokoh, dan wataknya. Bagian struktur teks komunikasi terletak pada paragraf kedua dan ketiga. Bukti dalam teks adalah berisi rangkaian kejadian, yaitu yang pertama, Ina selalu menggunakan kekuatannya dengan mengubah benda di sekitarnya menjadi batu. Dan yang kedua, Ina menjadi batu karena sihirnya sendiri. Bagian struktur teks resolusi terletak pada paragraf keempat. Bukti dalam teks adalah cerita berakhir dengan Ina menjadi batu selamanya karena Ina tak berhasil mengembalikannya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin memberi tanggapan? Oh ya, ada kelompok yang ingin memberi tanggapan? Nomor 2, oke, silakan Revan, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 1. Semoga agak keras ya Revan supaya yang lain mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melengkapi hasil diskusi kami. Bukti dalam teks mengenal latar, nama tokoh dan wataknya, yaitu 1. Di suatu desa yang damai, yang termasuk latar tempat dan suasana. 2. Pino sifatnya sombong dan Dina sifatnya baik hati. Kedua dan ketiga berisi rangkaian kejadian, yaitu 1. Pina selalu memamerkan kekuatan dengan mengubah benda di sekitarnya menjadi batu. 2. Pina menjadi batu karena terkena pikiran sendiri. 3. Cerita berakhir dengan Pina menjadi batu selamanya karena Pina tidak berhasil mengambilkannya. Ya, nomor 2 berarti menambahkan bahwa orientasi itu ada bukti dalam sebuah teks. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3 disilakan. Oh, 2 ya. Oh, kelompok 2. Oke, silakan ke depan. 3, kelompok 2 dia menyangka. Nanti kelompok 3 maju, kelompok 4 yang menyangka hasil diskusi kalian. Ya, kelompok 3 maju. Assalamualaikum. Aku baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil kerja Yang keras supaya kelompok lain bisa diberi kesempatan untuk menyangka atau berbagi tambahan. orientasi. Struktur utama ya orientasi ya. Orientasi terletak paragraf ke-1. Alasan mengenalkan nama tokoh dan Tunggu, yang lain juga tidak? tidak. Yang keras karena harganya yang enggak. Positif. Orientasi terletak paragraf pertama. Ya. Alasan mengenalkan nama tokoh dan wataknya, Ya. yaitu 1.
suatu desa yang damai, tata tempat dan suasana. 2. Pino sifatnya sombong dan Pina sifatnya baik hati. Nama, tokoh, dan pemetaan. Ya. Komplikasi terletak di paragraf kedua dan ketiga. Berisi rangkaian kejadian yaitu satu, Pina selalu memamerkan kekuatannya dengan mengubah dari sifatnya menjadi batu. 2. Pina menjadi batu terkena yang tinggi. Resolusi terletak di paragraf keempat. Cerita berakhir dengan Pina menjadi batu selamanya karena Pino tak berhasil mengembalikannya. Oke. Hasilnya mungkin ada kelompok 4 ingin menanggapi. Oke, silakan kelompok 4 suaranya berdiri ya nak, supaya didengar oleh teman-temannya apa ya yang ditambahkan. Itu dengar? Dengar? Ya, dengar agak kuat sedikit supaya dengar. Ya, dia menambahkan kelompok ini adalah dalam orientasi itu ada pengenalan konflik. Pino dia dengan sombong memamerkan kekuatannya. Itu ya. Oke. Baik. Beri tepuk tangan kelompok 3. Itu ya, tentang sepasang penyiar. Strukturnya tadi ada apa aja? Orientasi, komunikasi, resolusi. Dalam sepasang penyihir ini, orientasi isinya tentang apa aja di dalamnya? Ada kata-kata, tempat, kata tokoh, dan pengenalan konflik. Ya, ada komunikasi dan resolusi. Oke, sampai sini kira-kira udah paham? Paham ya? Oke, sudah berkelompok sudah paham. Bapak ada latihan formatif, latihan mandiri. Tidak berkelompok dikerjakan sendiri sesuai dengan pemahamannya hari ini. Oke, buka buku latihannya masing-masing. Langsung dijawab. Sudah siap? Oke, nomor 1. Tolong dibaca dalam hati. Oke. Nomor 2.
3. Selanjutnya nomor 4. Ya. Nah, nomor terakhir, nomor 5. Ya. Sudah siap? Boleh ditukar ke teman sebelahnya. Kita koreksi sama-sama ya. Ya. Nomor 1, berdasarkan isinya cukupkan tersebut selayaknya ditempatkan pada bagian apa? Orientasi kenapa? Karena ada tiga kayak menyambat mata. karena ada penempatan tempatnya rumah. Oke, nomor 1 orientasi. Betul ya? Ada yang salah? Nomor 2. Tolong, itu mulai masalah ya. Tolong, tiba-tiba dengan suara ini berteriak kita tolong. Awal masalahnya. Oke, itu namanya komplikasi. Nomor 3. B. Posisi. Orientasi, komunikasi, Nomor 4. Komplikasi. Kenapa komplikasi? Carinya apa tuh? Mana ada melakukan tugas Carinya apa? Jawabannya minggu pagi yang cerah itu apa tuh? Biasanya apa tuh? Latar kan? Ardi, Hani, dan Dani berada di kaca di Rupiah. Kira-kira maksudnya apa? Artinya orientasi. Kenapa? Di dalam orientasi ada apa? Di dalam orientasi tadi ada apa? ada pengenal tokoh, Kata, waktu ya. Orientasi, salah ya? Oke. Nomor 5. Nomor 5, bagian yang berisi hubungan sebab akibat. Komplikasi sebab akibat. Oke. Tulis betul berapa, yang koreksinya siapa di bawahnya. Ya, bagikan buku oleh teman-temannya. Terakhir sudah pelajaran kita hari ini ya, nak. Dan oke, nah, bagikan. Nah, ya, udah dibagikan ke teman masing-masing. Nanti nilainya Bapak ambil. Bagaimana pelajaran hari ini, nak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Kira-kira dari awal sampai akhir tadi pembelajaran apa yang kalian dapat kesimpulannya? Apa yang mau? Oh, Revan, kira-kira kesimpulan hari ini apa ya, Revan? Kesimpulan pada hari ini adalah Boleh berdiri lah, Revan. Ya, teman-temannya dengar ya, yang jelas suaranya.
pada hari ini adalah bagian struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh dan konflik. Ya. Kedua, komplikasi, berisi berhubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ya. Ketiga, resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ya. Kedua, pola pengembangan struktur cerita fantasi. Contoh pola pengembangan orientasi dibagi menjadi 3, yaitu dikembangkan dari deskripsi latar, dikembangkan dari pengenalan tokoh, 3, dikembangkan dari pengenalan konflik. Pola pengembangan kedua yaitu komplikasi. 1, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. 2, dikembangkan dengan mengubah latar. 3, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Pada pola resolusi dikembangkan dengan lompatan waktu, dikembangkan sebab akibat yang unik. 3, dikembangkan dengan substans. Oke, itu ya hari ini pembelajaran kita udah disampaikan kesimpulannya oleh Revan. Beri tepuk tangan buat Revan lah. Oke, dalam struktur teks fantasi itu ada 3 ya, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Oke, sebelum kita tutup, mungkin untuk pengertian di rumah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan struktur teks fantasi. Oke, akhiri kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil